Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cahyarindia Raufeti dengan NPM 2578235. Hari ini saya akan mengerjakan video UTS, yaitu untuk melengkapi tugas UTS, yaitu sebentar. Di sini ada proyek mini rangkuman video 1. Jadi tugas video work on yang merupakan bagian dari komponen penilaian ujian tengah semester, mahasiswa dilakukan untuk melakukan integrasi antara kemampuan teknis yaitu coding dan dengan kemampuan analitis dan reflektif terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Nah, yang pertama itu ada komponen wajib video. Bagian A itu adalah demonstrasi dan validasi teknis. Di sini adalah mahasiswa menjalankan demo langsung terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun dan menjelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termasuk GitHub, Best Practice, and Python Essential 2. Jadi diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Nah, di bagian B yaitu ada refleksi dan tantangan. Yang pertama di situ sebutkan materi yang paling mengubah cara pandang kita, yaitu yang paling berkesan dan pemrograman dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini. Yang kedua yaitu ungkapkan materi yang paling menantang, yang mungkin paling sulit selama setengah semester ini dan usaha apa yang telah dilakukan untuk menaklukkannya. Yang ketiga yaitu ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan 1. Oke. Jadi karena di sini kita disuruh untuk merangkumkan video 1 yaitu tugas dari lab 1 sampai lab 8, langsung aja kita ke lab pertama. Jadi di lab pertamanya itu adalah sistem kontrol versi. Di sini ada versi GitHub, Git and GitHub. Langsung aja di sini kita membuka slide-nya. Sebentar. Nah, di sini Introduction to Version Control Git and GitHub. Jadi di sini tuh version control system yaitu atau VCS, yaitu sistem berguna bertugas untuk mencatat setiap perubahan pada file proyek source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Jadi kita tuh punya keuntungan menggunakan VCS yaitu mampu melacak perubahan code atau mendukung kolaborasi tim dengan efisien. Selanjutnya di sini ada introduction to Git, yaitu pada VCS yang terpusat, database disimpan dalam satu tempat dan setiap perubahan disimpan ke sana. Jadi, semua tim itu harus terkoneksi ke dalam jaringan untuk mengakses source code. Oke. Di sini di pertama-tama kita tuh disuruh untuk menginstal Git installation di yang sudah link downloadnya itu udah disediakan yaitu https web Petanic Code. Jadi di latihan pertama itu konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Nah di sini lakukan free git config list dan screenshot keluarannya. Oke, di sini kita langsung saja mencoba ya. Kita langsung comment prompt. Karena di sini kita disuruh untuk melihat keluarannya. Jadi di sini kita git config list. Nah, di sini sudah muncul ya username dan user email saya yang sudah saya buat di lab pertama yaitu menggunakan username dan user email. Selanjutnya di sini ada Git repository dalam bahasa Indonesia itu yang artinya gudang. Repository merupakan istilah yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan Git. Jadi di sini kita langsung aja git init. Oke, di sini maksud dari reinitialize itu artinya itu sudah bersedia gitu. Langsung aja di sini kita memasukkan dir slice a titik 2h. Kita keluar, lihat di sini udah ada dir yaitu git. Git ini kita udah membuat suatu proyek, jadi dia tinggal melakukannya saja. Setelah itu kita disuruh untuk contohkan buat 3 file kosong yaitu pada repositori yang kita buat dan kita tuh disuruh untuk memodifikasi. Jadi kita harus memodifikasi file yang harus keluarannya itu harus berwarna merah seperti ini. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke file folder saya yang tadi. Di sini saya sudah menyiapkan satu file yang sudah berisi. Jadi di sini kita langsung aja memodifikasi. Oke, di sini kita apa ya? 900 aja, 9000. Oke, kita Ctrl S. Setelah itu di sini kita git status untuk melihat hasil keluarannya.
Oke, nah di sini tuh kita sudah memodifikasi ya teman-teman file yang udah kita buat tadi kita sudah memodifikasi. Setelah itu di sini buat mengubah nama untuk di sini maaf, di sini ada tiga. Di sini ada modify, stage, dan commit. Jadi yang pertama itu git add. Git add itu untuk menambahkan file yang belum kita tambahkan. Jadi misal kita buat program dan kita udah masukkan command prompt, terus kita mau push dia ke GitHub. Jadi kita harus menggit add untuk menambahkannya. Ini kita langsung aja git add. Ini kita menggunakan bintang, teman-teman. Nah, ini kita udah nge-git add ya. Nah, pada status ini, karena kita udah nge-git add, kita lihat statusnya lagi nih. Kita lihat statusnya apakah sudah berwarna hijau. Oke, di sini sudah berwarna hijau, teman-teman. Jadi artinya kita sudah menambahkan file yang tadi belum kita maksudnya belum kita tambahkan ya, belum kita add. Nah, sekarang udah kita add, jadi dia udah masuk ke dalam filenya. Oke. Selanjutnya di sini tuh ada jalankan perintah git log. Jadi git log ini berguna untuk apa ya? Dia itu merupakan table yang ditempelkan commit tertentu, fungsinya seperti bookmark pada buku. Nah, jadi dia tuh bisa digunakannya untuk v1.0, video.1 gitu. Nah, di sini ada dua jenis tag pada Git, yaitu lightweight text hanya berfungsi sebagai bookmark saja. Nah, di sini annotated text menyimpan informasi tambahan seperti nama pembuat, email, dan tanggal. Seperti itu. Jadi di sini kita buat tagnya lah ya. Git tag. Git tag 1 2 3. Sorry. Nah, ini udah kita git tag. Kita git tag 1 2 3. Oke, seperti inilah contohnya kita harus nge-git tag. Selanjutnya di sini tuh kita disuruh di dalam file satu pada lab satu ini di sini kita tuh disuruh untuk membuat public repository dengan GitHub init. Jadi kita tuh disuruh untuk membuat GitHub. Jadi karena saya tuh di lab satu tuh udah pernah buat GitHub, jadi kita tampilkan saja contohnya. Karena saya sudah membuat GitHub ya. Jadi seperti ini. Saya udah membuat GitHub baru. Jadi kalau misalnya kita mau nge-push, kita tinggal nyalin code yang ada di sini. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita membuat repository GitHub, kita tuh kan akan mengupload semua perubahan dari local repository. Nah, di sini kita tuh harus meremote dulu, nge-remote git add. Jadi yang udah saya jelaskan tadi, kita harus menambahkan kode yang tadi tersedia di dalam GitHub itu untuk di remote add. Jadi setelah kita remote add, kita harus git push GitHub master seperti itu. Nah, di nomor 6 ini kita tadi kan sudah melakukan perubahan ya. Nah, jadi kurang lebih contohnya sama seperti tadi. Nah, jadi setelah kita menggit clone, jadi git clone itu berguna untuk membersihkan yaitu seluruh repository catatan riwayat kita. Begitu. Nah, di sini setelah itu git push origin. Jadi tag ini dibuat di komputer lokal, tidak akan otomatis terkirim ke repository saat melakukan git push. Jadi sini git push origin atau git push origins strip 2 text. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya teman-teman saya menjelaskannya. Jadi kita langsung saja ke penjelasan kedua yaitu di lab session 2. Sebentar. Ini jarang ini agak nge-lag. Di sini kita telah berpindah topik yaitu di sini ada design of Python. Jadi design of Python ini
Jadi design of Python ini adalah standar penulisan kode yang bersih dan profesional. Jadi di sini itu kami sebagai mahasiswa itu akan belajar menerapkan standar gaya penulisan PEP 8 menggunakan alat bantu yaitu Flake 8 dengan design of Python. Jadi di sini kita tuh bukan hanya sekedar memperbaiki error, tapi juga kita mengasah kemampuan dalam melakukan atomic commit pada Agit menyusun dokumentasi yang sistematis. Jadi di sini langsung aja kita lihat slide-nya karena saya kelas D. Jadi kita lihat kelas D. Nah, di dalam lab session 2 ini terdapat kode pemrograman yang masih salah, masih acak-acakan seperti ini. Jadi, dalam design of Python ini kita harus mengubahnya dengan standar penulisan yang rapi dan juga indah gitu. Oke, di sini kita lihat dulu slide-nya yang sudah ada di dalam live session 2 ini. Sebentar. Nah, di sini PEP ditunjukkan terutama untuk pengembangan dan anggota dari komunitas Python. Nah, di sini PEP dapat diakses di dalam sini, teman-teman. Jadi, pada PEP 1 ini didefinisikan hal terkait dengan struktur komunitas dengan Python String Council yang berwenang dalam menerima atau menolak PEP. Seperti itu. Nah, di dalam PEP 20 Design of Python ini terdiri dari atas 19 kata-kata mutiara yang merefleksi filosofi pada pemrograman Python termasuk pedoman dan rancangannya. Seperti itu. Jadi biar gak kelihatan ugly atau jelek, jadi kita menggunakan aesthetic experience of beauty is a judgment of human truth. Jadi kita tuh menggunakan standar penulisan yang rapih dan juga indah, seperti yang ada di contoh slide seperti ini. Ini kan masih terlihat ugly atau flat. Jadi kita mengubahnya dengan cara mengenter satu line untuk melakukan melakukan PEP 8 yang lebih mudah dibaca seperti itu. Jadi kita langsung tampilkan aja contoh yang sudah saya buat. Nah, di sini di dalam um, tugas saya itu kita disuruh untuk menampilkan fitur yaitu menerima input angka, memeriksa apakah angka valid dan mengembalikan nilai true atau false. Jadi di sini kita melakukan ada identitas juga. Identitas kita itu nama saya sendiri yaitu Cahirinda Rofeti, NPM 2578235, kelas TRI 2B yaitu tanggal pembaruan saya kemarin itu terakhir di 15 Maret. Nah, di sini ada desk check-in, dan menentukan apakah sebuah angka berada dalam rentang valid 0 sampai 100. Jadi kita lihat dulu. Kita lihat slide-nya. Sebentar ya. Nah, di sini ada if known, if and tanda seru sama dengan known. Jadi di dalam penulisan PEP 8 itu ini tuh sangat amat mengganggu ya teman-teman di bagian tanda seru yang ini. Jadi tidak terlihat estetik atau beautiful. Jadi kita menggantikan dengan if and is known. Seperti itu. Jadi kita harus menghapus yang tidak sesuai dengan standar penulisan PEP 8. Selanjutnya di sini ada return false. Jadi kita harus menghapus satu line. Terus di sini kita harus merapikan juga yang 0 kurang dari dan n kurang dari 100 seperti itu. Oke. Nah, mungkin saya rasa cukup ya untuk penjelasan di lab kedua ini. Kita langsung saja ke proyek mini kita, yaitu mini project 1 yang GitHub yang Network Automation Task Simulator. Kita show more.
Nah, di sini tuh merupakan rangkaian tugas pemrograman dilakukan secara bertahap. Jadi, kita tuh melakukannya itu dari minggu ketiga hingga minggu ke-8. Jadi kayak ada lab 3, lab 4, lab 5, 6, 7, dan 8 gitu. Jadi, langsung aja kita membuka live sessionnya. Nah, di dalam lab 3 modul Speech and Pip. Jadi saya contohin dulu ya. Saya contohin dulu ada modules dia sebentar. Ada di modul dia di modul 3. Bentar, ini jaringannya agak ngelak. Oh, sorry, dia ada di modul 1 ya, di modules and package. Nah, di sini what is package? Ini adalah sebuah package yang dalamnya itu adalah modul dan beserta function. Mungkin bisa untuk lebih detailnya bisa lihat YouTube saya yang di lab ketiga ya, teman-teman. Saya akan menjelaskan tugasnya saja, oke? Okay? Di sini ada deskripsi tugas, yaitu pada sesi pertama mini project ini mahasiswa diminta untuk membangun struktur kerangka dasar dari aplikasi Network Automation Text Simulator. Nah, di sini dalam praktik otomasi jaringan yang baik, skrip otomasi tidak ditulis dalam satu file tunggal, melainkan dipisah berdasarkan fungsinya. Jadi di sini ada instruksi praktikum. Jadi di sini saya sudah membuat code-nya juga ya pada minggu ketiga ini. Kita lihat aja file yang telah saya buat. Oke, sebentar ya. Kita buka dulu live-nya. Ini kita hapus terlebih dahulu ya. Biar bisa melihat dengan enak. Oke. Nah, jadi di sini ada deskripsi. Program ini merupakan simulasi sederhana untuk mengecas status perangkat jaringan router and switch dan switch menggunakan pendekatan modular. Program menyediakan antarmuka CLI dan menampilkan hasil dalam bentuk tabel. Oke, di sini ada show header, menampilkan header program, yaitu header itu adalah sebuah kayak seperti ada contoh nih, identitas. Jadi di sini ada nama, NPM, dan lab session 3 itu pekerjaan kita ya. Nah, di sini kita menampilkan menu pilihan kepada pengguna. Menu terdiri dari cek status router, cek status switch, dan keluar dari program. Nih, seperti contoh yang ini. Cek status router, cek status switch, dan juga keluar. Selanjutnya di sini ada fungsi utama program, yaitu mengatur program mulai dari menampilkan header, terus nih, untuk menampilkan header itu ada di while true pilihan input pilihan 1, 2, dan 3. Jadi ketika kita menuliskan dengan menjalankan ya, running, kita pasti pertama-tama akan mengeluarkan ini, header, menampilkan nama, NPM, dan live session. Terus menampilkan menu, nih pilihan menu. Jadi pilihan menu yaitu cek status router, cek status switch, dan juga keluar. Dan menampilkan fungsi sesuai pilihan dan menerima input pengguna, menampilkan hasil dari bentuk tabel. Nih, menampilkan bentuk tabel ya. Tabel headers, device status. Oke, langsung aja di sini kita running, kita jalankan ya.
Nah, di dalam pertama-tama ini kita pasti ditampilkan header ya teman-teman yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu keluar nama saya, terus NPM saya dan juga pekerjaan tugas saya. Di sini kita menampilkan menu, yaitu cek status router, cek status switch dan juga keluar. Kita langsung aja coba satu. Di sini kita device dan status ya. Di sini router up. Kita cek nomor 2. Di sini device status, di sini switch dan atau down, jadi up down. Emang disuruh untuk up down. Kita lihat checkernya dulu deh. Nah, di sini di dalam router mengecek status router secara acak returns at up atau down. Nah, di dalam switch juga itu sama up atau down. Terus pilihan ketiga keluar dari program. Jadi untuk lab ketiga kemungkinan hanya ini saja teman-teman karena emang secara bertahap. Jadi kita mulai dari yang awal lama-lama akan berkelanjutan seperti itu. Kita lanjut baca lagi slide-nya ya. Itu untuk yang di lab ketiga. Nah, di dalam lab ketiga juga nih emang di dalam package NetOps ya teman-teman, emang sudah sesuai ketentuan kita harus melakukan membuat folder baru dengan NetOps namanya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke lab session 4. Sebentar, di mana lab session 4? Oke, ini. Nah, di sini ada Network Automation Text Simulator dengan String List Methods and Exception. Jadi, dalam deskripsi tugas ini, kita akan mengembangkan simulator automasi jaringan yang telah dibuat pada minggu sebelumnya. Jadi, yang di lab 3 tadi, ini kita lanjutkan dengan di lab 4. Nah, skrip otomasi harus memiliki daftar inventaris perangkat atau inventory yang valid sebelum melakukan eksekusi, dan kita akan menambahkan fitur untuk menformat input nama perangkat atau IP address menggunakan manipulasi string. Oke, di sini ada instruksi praktikum. Di sini persiapan list untuk inventory dan riwayat. Di dalam file modul utama main dengan npm kita, buatlah 2 variabel list kosong di awal program. Oke, langsung saja di sini kita membuka file kita di lab 4. Ini kita hapus dulu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada header saya juga ya teman-teman, header nih, nama npm sama main programnya. Jadi di sini tuh kita menampilkan inventory dan riwayat seperti di contoh. Sebentar. Nah, di sini kita register device untuk menyimpan daftar hostname atau IP address perangkat yang dikelola. Dan di sini ada text history untuk menyimpan riwayat log automasi jaringan. Nah, di sini kita menampilkan menu utama. Yang menu utama kita di sini ada header main program kita yaitu network automation menu, dan pertama ada tambahkan perangkat jaringan, yang kedua cek status router, yang ketiga cek status switch, yang keempat lihat riwayat automasi, yang kelima keluar. Oke, di sini ada add device. Kita menambahkan device, yaitu menambahkan perangkat ke inventory, masukkan hostname atau IP address. Nah, di sini kita menambahkan device-nya itu hostname atau IP address. Selanjutnya di sini ada select device, yaitu meminta user memilih perangkat dari inventory, yaitu daftar perangkat, nama printnya ya. Selanjutnya di sini tuh select, yaitu pilih perangkat. Jadi di sini ada raise value error, perangkat tidak ditemukan di dalam inventory. Jadi raise ini berguna untuk menemukan perangkat yang tidak ada atau tidak di dalam inventory. Selanjutnya di sini ada check device, yaitu pengecekan status router atau switch, yaitu sistem menolak inventory perangkat masih kosong gitu. Di sini ada tries, if, else atau except, yaitu untuk cek router dan cek switch, dan untuk menangani error yaitu di dalam except.
itu connection error. Di sini ada show history, yaitu kita menampilkan riwayat automasi yang udah kita munculkan di 1, 2, 3 gitu. Nah, di sini ada di sini ada pilihan menu ya. Di sini ada router, switch, keluar dari program gitu. Oke, di sini langsung aja ya kita jalankan. Kita langsung command prompt. Bentar, kok ini nggak ada ya? Oh, bukan di sini. Nah, di sini ada tambahkan perangkat jaringan, cek status router, cek status switch. Di sini kita langsung cek aja di dalam nomor 1, yaitu tambahkan perangkat jaringan. Di sini kita masukkan hostname atau IP address. Jadi di sini kita masukkan hostname ya. Ini kita masukin Rindi hostname ya. Nah, di sini Rindi berhasil ditambahkan. Kedua, di sini kita cek status router. Di sini pilih perangkat apa ya? Rindi. Oh, sorry. Sorry. Kita ulang. Kita cek router. Nah, di sini perangkat tidak ditemukan di dalam inventory. Terus yang ketiga, kita switch. Nah, di sini perangkat tidak ditemukan dalam inventory. Kalau kita lihat dari riwayat automasinya error di sini add device-nya. Riwayat automasinya itu jadi error perangkat tidak ditemukan dalam inventory. Coba kita cek lagi ya. Coba kita masukkan IP address 192.168. Kita masukin router. Nah, di sini tidak ditemukan dalam inventory ya, teman-teman. Oke. Setelah itu, kita langsung lanjut di lab kelima. Jadi di sesi lab 5 minggu 6, 56 merupakan inti dari arsitektur mini project yang sedang dibangun. Nah, jadi di sini kita telah menggunakan OOP, yaitu Object Oriented Programming. Langsung aja kita masuk ke dalam lab soal di lab 5, yaitu di sini deskripsi tugas ini akan melakukan refactoring, restrukturisasi kode pada aplikasi simulator Anda dari paradigma prosedural menjadi paradigma pemrograman berorientasi objek OOP dan akan mendesain sebuah blueprint kelas untuk perangkat jaringan dengan OOP. Jadi, kita disuruh untuk membuat kelas dan konstruktor. Oke, di sini tuh saya akan menjelaskan dulu ada di dalam modul ya untuk yang OOP. Sebentar, kita lihat dulu ya di dalam modulnya.
Ya, masuk lagi. Sebentar ya. Bukannya nggak ada ceramah. Iya. Ya, makan makan. Maaf ya ini kalau lagi berisik. Jadi konsep dasar pendekatan berorientasi objek ini kita disuruh untuk membuat kelas. Di sini kebetulan ada kelas sifat, object name. Di sini ada method swim dive dan atribut ini ada wake, diet, task gitu. Sebentar ya, saya cari dulu. Nah, ini. Jadi di sini tuh adalah hierarki kelas, yaitu kata kelas memiliki banyak arti tetapi tidak semuanya compatible dengan ide-ide yang ingin kita bahas. Jadi kelas ini merupakan seperti sebuah kategori sebagai hasil dari kesamaan yang didefinisikan dengan tepat. Jadi di sini ada vehicles. Jadi vehicles ini adalah sebuah kendaraan ya, yaitu ada land vehicles, water vehicles, air vehicles, dan space vehicles. Jadi di sini adalah sebuah terkait ya. Ini adalah masih satu fitur yaitu apa ya? Yang masih terikat gitu. Jadi dia itu ada parent class dan juga child class. Jadi di sini kita baca dulu ya. Untuk file saya di dalam lab 4 ini. Oh, sorry, ada di lab 5. Maaf, teman-teman. Udah malam, maaf, maaf. Ini sambil kita lihat slide soalnya ya. Sebentar. Nah, ini kita lihat di nomor 5. Nah, di sini instruksi praktikum di dalam package network buatlah sebuah modul baru bernama device pay. Di sini kita udah buat device pay yang di dalamnya terdapat sebuah kelas bernama network device. Di sini udah ada network device ya, teman-teman. Dan buat konstruktor init self hostname IP address untuk menginisialisasi atribut objek, berikan nilai untuk status perangkat, misalnya self status unknown nih. Udah ada ya teman-teman, yaitu untuk objek network param hostname nama perangkat, param IP address adalah alamat IP perangkat. Jadi di sini kita jelasin dulu dari main ya, di file main. Jadi main program network automation text simulator. Di sini ada header saya juga dan kita menambahkan event inventory. Di sini juga ada menu utama dan menambahkan perangkat ke inventory, yaitu masukkan hostname atau IP address seperti yang diminta nih, self hostname dan IP address. Nah, di dalam if not hostname or not IP address, yaitu input tidak valid. Jadi di sini kita harus menambahkan dulu ya, menambahkan hostname atau IP address, yaitu perangkat hostname berhasil ditambahkan. Itu kita menambahkan device nih, hostname atau IP address. Selanjutnya di sini ada select device, yaitu meminta user memilih perangkat dari inventory, mengembalikan objek network gitu. Di sini ada check device, device type, melakukan pengecekan status perangkat, error connection error berasal dari method object. Jadi di sini ada registered device, yaitu sistem menolak inventory perangkat yang masih kosong. Di sini ada try-nya, device status. Jadi di sini untuk memilih device, device check connection, dan resultnya ada device type user, device hostname. Itu ada status. Di sini ada accept-nya lagi yang untuk mengatur error. Di sini ada error ya teman-teman, atau peringatan.
Di sini ada show history sama seperti di lab 3 dan 4 tadi, yaitu menampilkan riwayat automasi. Nah, di dalam DeepMind yaitu sama memunculkan file menu yaitu 1 sampai 5, oke? Di dalam device pay di sini um, ada class network, yaitu mempresentasikan satu perangkat jaringan yang diisi dengan init, self hostname dan IP address seperti yang di dalam soal nih. Udah saya tambahkan di dalam self hostname dan IP address, yaitu konstruktor untuk menginisiasi objek network device, yaitu param hostname nama perangkat, param IP address dan alamat IP perangkat dengan unknown, statusnya unknown. Di sini ada dev check connection, yaitu mensimulasikan pengecekan koneksi perangkat jaringan. 2% kemungkinan terjadi kegagalan koneksi, connection error. Jika berhasil, status akan bernilai up atau down, yaitu mengecek koneksi. Dan di sini adalah simulasi probabilitas error 20%. Di sini ada timeout dan connection timeout destination host uncrashable, yaitu kalau misalnya tidak sesuai atau error mungkin ya. Nah, jika tidak error, temukan status normal yaitu mengeluarkan up atau down. Oke, langsung kita jalankan saja. Python main 2578.2035.py. Nah, di sini kita tambahkan perangkat jaringan. Kita masukkan hostname. Kita masukin Cahya Rindi. Oke, masukkan IP address 192.168. Nah, di sini perangkat udah ditambahkan. Lalu kita cek status router. Suaranya agak nggak enak ya. Nah, di sini mengecek status koneksi ke Cahya Rindi dengan IP address. Statusnya up. Nah, di sini kita cek switch. Di sini kita masukin hostname-nya tadi. Nah, di sini down statusnya. Mengecek koneksi ke Cahya Rindi, switch, yaitu down statusnya. Lanjut, kita ke riwayat automasi. Jadi di sini riwayat automasinya up down seperti yang ada di contoh. Oh, mau minum? Maaf ya, izin minum teman-teman karena suaranya nggak enak. Oke. Setelah itu kita ada pilihan kelima yaitu keluar. Sudah sama persis yang ada di file Sublime, itu harus mengeluarkan up atau down ketika tidak ada connection error. Nah, kalau misalnya kita cari errornya nih, masukin mama papa. Kita masukin IP address-nya 192.168.271. Nah, di sini kita masukkan cek status router. Kita masukin mama papa tadi. Nah, di sini statusnya down, langsung down. Kita cek switch. Nah, di sini juga hasilnya down. Jadi kita lihat riwayat automasinya. Nah, ini down. Nanti bisa dicari juga dengan host uncrashable ya teman-teman. Tapi setelah itu kita langsung membahas yang lain saja karena ini udah berapa lama ya? Oke, di sini udah 38 menit. Udah lumayan lama ya. Kita lanjut aja. Aduh, suara tenggorokan gak enak. Kita langsung membahas di lab ke-6.
Oke, di sini deskripsi tugas yaitu penerapan level lanjutan dari programan berorientasi objek OOP yang akan dilakukan pendekatan. Ini tidak lagi menggunakan satu kelas umum untuk perangkat jaringan, melainkan membangun hierarki kelas melalui inheritance, pewarisan. Jadi, yang tadi sudah saya bahas di modul 3 ya kalau nggak salah, itu adalah hierarki kelas ya yang ada vice callsnya itu. Nah, di sini dirancang untuk menurunkan sifatnya ke child class yang lebih spesifik yaitu router device dan switch device. Nah, dalam instruksi praktikum juga penerapan inheritance parents and child class. Jadi parent class itu adalah saya jelaskan sedikit yaitu parent class adalah sebuah uh, istilahnya orang tua dan child class itu adalah anak, oke? Okay? Jadi ketika kita punya orang tua, jadi kita tuh sebagai anak pasti sering meminta uang ya kayak untuk mungkin untuk membeli makanan, untuk membeli barang-barang, itu pasti kita menggunakan uang orang tua. Nah, jadi dari parent class ke child class itu bisa digunakan. Mohon maaf Ibu, ini azan. Saya agak sedikit mempercepat penjelasan ya. Oke. Okay. Kita langsung ke lab 6 aja ya. Di sini ada manager juga ya teman-teman sama device, ada cacher juga. Oke. Okay. Sedikit saya jelaskan di bagian line, yaitu fungsi utama program seperti sebelum-sebelumnya itu menggunakan menu. Oke, di sini ada tambah router, tambah switch, teks status perangkat, dan tampilkan history, yaitu hostname router dan atau IP address. Dan di sini ada elif choice, yaitu pilihan kedua, yaitu hostname atau hostname switch dan IP address. Yang ketiga itu mengecek semua device. Yang ketiga itu menampilkan history. Yang kelima itu keluar dari program. Oke. Kita cek yang di bagian manager. Jadi ada network management controller class untuk manajemen perangkat jaringan, yaitu constructor network manager, yaitu menampilkan task history dan juga register device. Di sini ada add device self device, menambahkan perangkat ke inventory, yaitu device hostname dan device IP address. Nah, di dalam dev ini juga ada check all device, mengecek seluruh perangkat, menangankan exception yang dilakukan di manager, yaitu from device in self register device, mengecek device hostname dan device IP address. Di sini ada trace except. Di sini ada timeout error, failed error, dan juga ada task history, mengecek device dan menampilkan history aktivitas. Oke, di sini kita cek yang di bagian device. Di sini ada network device dan yang sedikit berbeda di dalam lab 6 ini dia punya parent class dan juga child class yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi parent class untuk perangkat jaringan menampilkan self hostname dan IP address seperti di lab kelima yaitu konstruktor network device, hostname-nya, IP address, dan unknown. Di dev check status mengecek status koneksi perangkat, memiliki peluang 20% terjadinya time out. Ketika rise, dia mengeluarkan connection timeout destination. Tapi ketika dia return, dia mengeluarkan ping out. Nah, yang kedua di sini ada class router. Di sini ada network device child class untuk perangkat router. Di sini ada child class ada dua, router device dan juga switch device. Itu di sini cek di status ini ada override cek status untuk router. Jadi ada base status, ada super class, cek status. Di sini ada success. Kalau dia return, dia melakukan success routing OSPF active. Nah, yang kedua di sini ada switch device, child class untuk perangkat switch. Override method check status untuk switch. Nah, kalau dia sukses dia melakukan STP forwarding active flange. Oke. Sini keckernya sama aja sama yang tadi. Kalau misalnya dia rise, dia mengeluarkan connection timeout destination house accountable. Oke, langsung kita jalankan saja di dalam command prompt Python main 2578 2035 pi. Oke.
Nah, di sini kita menambahkan router. Hostname router kita Rindy. Nah, IP address-nya 192.168.263. Nah, di sini kita tambahkan switch dulu. Di sini hostname switch saya Cahya. IP address kita 192.168.268. Setelah itu di sini kita cek status semua perangkat. Kita cek perangkatnya. Nah, di sini kita keluar ping out. Nah, jadi ketika dia mengeluarkan ping out dan dia akan mereturn routing OSPF active routers learner 34. Nah, di sini ada di dalam ini juga ada STP forwarding active LAN 10. Di sini kita langsung tampilkan history. Coba kita 3 lagi. Nah, di dalam file error connection timeout destination host acroachable. Jadi di sini error ya teman-teman di bagian Rindy. Jadi di bagian router, oke. Di sini kita tampilkan semua history. Di sini ada sukses file sukses. Oke. Di sini keluar. Seperti itu. Selanjutnya, sebentar, ini udah berapa menit? Udah 45 menit. Oke. Kita lanjut di lab ke-7. Kita baca dulu instruksi. Di sini udah ada di lab ke-7 dan juga lab 8. Nah, di sini ada Network Automation Text Simulator OOP Part 3 Closure Generators dan Iterators. Di sini pemahaman terhadap konsep Python tingkat lanjut akan diuji dengan menambahkan 3 fitur baru ke dalam simulator. Custom exception akan digunakan untuk merancang respons pemulihan remediation otomatis berdasarkan jenis kegagalan jaringan. Closures akan dimanfaatkan untuk membuat factory function penamaan perangkat otomatis berdasarkan lokasi terakhir. Generators akan digunakan untuk fitur pencarian perangkat bermasalah yang bersifat on demand, ditampilkan satu persatu untuk menghemat memori. Oke, di dalam instruksi praktikum, di sini custom exception untuk fitur respond error spesifik. Yang A, buat 2 class yang merupakan child class dan exception device time error dan authentication error. Oke. Langsung kita buka aja di sini. Ini kita hapus dulu biar leluasa melihatnya. Ini ada manager. Sini ada device. Di sini ada checker. Di sini biasa ada header. Di sini ada hostname factory kode lokasi, yaitu kode untuk membuat hostname otomatis berdasarkan lokasi. Jadi ada generate name, tipe perangkat dan ID perangkat. Nah, di dalam define program utama simulator network automation itu manager network manager. Ini /closure factory untuk 2 lokasi berbeda, yaitu saya menggunakan kantin sebagai namer dan ledger juga sebagai namer. Hostname factory pertama ada di kantin Pol Perikanan, yang kedua ada di lab jaringan. Di sini ada while true, yaitu ada menu untuk tambahkan perangkat di kantin Pol Perikanan, tambahkan perangkat di lab jar, cek status perangkat, cari perangkat bermasalah, dan kelima keluar. Oke, di sini ada if memasukkan tipe perangkat router atau switch. Jadi kita memilih router atau switch. Nah, yang kedua itu memasukkan ID. Di sini ada kantin number juga, di sini ada ID perangkat, di sini ada IP address-nya juga, manager device. Ini ada router, hostname, IP address. Yang kedua di sini memasukkan perangkat router atau switch lagi dan memasukkan ID. Nah, di sini ada ledger namer. Oke. Di dalam if type router device dan else-nya switch device, manager add device. Jadi kita memilih ya menambahkan itu kalau dia sukses, dia akan mengeprint perangkat baru di registrasi. Elif choice semua orang akan ditangani oleh manajer. Oke, ditangani oleh manajer ini cek all device, mengecek keseluruhan device.
Dan di sini ada pilihan keempat yaitu mencari perangkat bermasalah. Jadi kalau misalnya dia print ditemukan error dan input, tekan enter untuk mencari error berikutnya. Yang di 5 itu keluar dari program. Kita cek di dalam manajer yang sebagai menangani semua error ya. Tadi katanya main. Sebentar, takut salah. Ya, ditangani oleh manajer. Di sini ada network manager mengelola daftar perangkat dari riwayat log, yaitu ada dev add device yaitu menambahkan device perangkat baru ke daftar. Di sini ada record log untuk menyimpan riwayat log hasil pengecekan. Di sini ada check all device mengecek semua perangkat dengan try except menangkap error dari device P dan mencatat log. Oke, di sini ada try result check status. Di sini ada except-nya kalau misalnya dia terdapat error, dia akan memerlukan device time error. Sini ada except-nya yaitu authentication error. Di sini ada device error akan mengirim permintaan reset. Di paling bawah di sini ada generator untuk mencari perangkat bermasalah. Hanya yield log yang berstatus error atau failed. Selanjutnya di sini ada device. Di sini tadi disuruhkan ya untuk menambahkan device time error dan authentication error exception. Yang pertama ada device yaitu custom exception untuk error timeout koneksi perangkat. Nah, yang kedua untuk custom exception untuk error authentication perangkat. Di sini ada class network device hanya parent class untuk perangkat jaringan. Di sini hostname dan IP address. Yang kedua ada cek status simulasi pengecekan status perangkat. Jadi kalau misalnya dia error, dia akan melakukan timeout. Nah, kalau misal terus di sini ada rise device timeout error hot and crashable. Di sini ada kredensial SSH ditolak. Dan kalau misalnya dia benar return, dia akan return success connection established. Yang kedua di sini ada class router device. Jadi child class untuk router, override method router. Di sini dia akan return routing OSPF active route layer net. Yang kedua ada switch device, child class untuk switch, override method switch. Kalau misalnya dia benar return VLAN active. Di sini ada keker sama aja kayak sebelum-sebelumnya itu sama keker. Oke, langsung aja kita jalankan ya teman-teman. Oke, salah. Nah, di sini ada menu ya, tambah perangkat di jaringan kantin pol perikanan. Kita masukkan satu, kita masukkan tipenya router. Masukkan ID-nya 122. Sukses perangkat diregistrasi. Yang kedua kita tambahkan di perangkat lab jar. Kita masukkan switch. Kita masukkan ID 134. Oke. Sukses. Jadi di sini kita langsung cek status perangkat ya. Di sini dalam kantin pol perikanan ini error, oke? Dia mengeluarkan authentication error kredensial SSH ditolak. Nah, di dalam permintaan reset kredensial ke admin. Tapi kalau dia sukses, dia akan mengeluarkan connection established flange active 5. Oke, kita pilih 3 lagi deh. Nah, di sini di dalam lab jar di switch itu dia error ya. Dan authentication error credential SSH ditolak. Kita 4, kita mencari perangkat bermasalah. Kita tekan enter untuk berikutnya. Nah, jadi di sini yang ditemukan error itu di lab jar switch dan di kantin pol perikanan. Oke, di nomor 5 keluar seperti itu. Kita lanjut ke project 8 kita, project terakhir. Di sini ada network audit log ya teman-teman. Kita buka main. Ini kita hapusin dulu.
Sini ada seperti biasa ada header. Di sini ada closure untuk membuat hostname otomatis berdasarkan lokasi. Jadi lokasi saya tadi itu ada di kantin Pol Perikanan sama Labjar. Ini sama menunya sama di lab ketujuh. Masukkan type perangkat router atau switch. Terus memasukkan tipe perangkat juga dan memasukkan ID sama seperti di lab sebelumnya. Kita langsung ke manajer aja. Di sini ada network manager mengelola daftar perangkat dan riwayat log, yaitu menambahkan perangkat ke daftar, menyimpan log, memori dan file audit. Jadi di sini berbeda. Di sini kita menambahkan network audit log, yaitu kayak file ya. Jadi itu kayak file. Nah, selanjutnya kita mengecek seluruh perangkat dan mencatat hasilnya. Jadi kalau misalnya dia try dan dia sukses, dia akan result success. Dan kalau misalnya dia accept device time error, dia akan menghasilkan file atau device time error. Seperti itu. Dan di sini ada generator untuk mencari perangkat bermasalah di memori, yaitu menggunakan yield. Di sini ada Defrain Incident Report, yaitu membaca file audit dan mencetak laporan insiden menggunakan filter dan lambda, yaitu menyusun laporan insiden jaringan, membaca file database network audit log txt. Oke, di sini kita menggunakan audit log txt. Di sini ada read. Oke. Dan menerapkan lambda filter. Dan hasil filter perangkat bermasalah dan mengprint info laporan selesai dicetak. Kita melihat yang di device, yaitu device time error, custom exception untuk error timeout koreksi perangkat. Yang kedua di sini ada authentication error, yaitu exception custom untuk error autentikasi perangkat. Class network device, parent class untuk perangkat jaringan. Di sini ada hostname dan IP address. Di sini cek status untuk simulasi pengecekan status perangkat. IP address dan hostname. Jadi ada random generate error, ada timeout, dan juga ada rise device timeout error, destination host uncorrectable, elif error type ada out, credential SSH ditolak, dan kalau dia berhasil dia akan mereturn success. Di sini ada router device, cek status yaitu override method router. Oke. Dia akan mengeluarkan routing OSP active router slanet. Yang ketiga di sini ada switch device. Untuk child class untuk switch sama dan tapi keluarannya berbeda dengan files active. Oke. Coba kita network auditnya di sini kita. Jadi kita hapus dulu untuk melihat perubahannya ya. Kita command prompt. Oke, di sini kita tambahkan perangkat di kantin Pol Perikanan, kita masukkan router. Masukkan ID-nya 117. Sukses. Perangkat keduanya di Labjar, kita masukkan switch. ID-nya 345. Oke, di sini kita mencari cek status perangkat. Oke, di sini di kantin Pol Perikanan yaitu error ya, fault, authentication error, credential SSH ditolak. Tapi di bagian Labjar yaitu connection established VLANs active 4. Kita cek lagi. Connection established routing. Nah, di dalam kantin Pol Perikanan ini timeout device timeout error destination host unreachable. Oke, SSH ditolak. Jadi coba kita nomor 4. Nah, di sini di error itu di kantin Pol sama Labjar. Kita seperti biasa di nomor 5 itu keluar. Nah, di sini bedanya menyusun insiden jaringan, yaitu membaca file database network audit log txt menerapkan lambda filter, yaitu hasil filter perangkat bermasalah itu ada di kantin Pol sama Labjar. Di sini di dalam insiden ini laporan selesai dicetak total 3 tercatat di database. Oke, coba sih kita lihat apakah ada. Nah, di sini udah kepasang ya di dalam network audit ini. Ya, mungkin itu di dalam mini project yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi di dalam
Nantucket ini sebentar. Nah, di sini saya akan bagian B, merefleksi dan tantangan. Pada bagian ini mahasiswa harus berbicara secara jujur mengenai perjalanan belajarnya. Sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu paling berkesan dalam pemrograman dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini. Jadi materi yang membuat cara pandang saya paling berkesan itu adalah di dalam OOP. Jadi kenapa OOP? Menurut saya OOP itu sangat berguna dan kegunaannya dalam tugas ini tuh jadi itu kita bisa tahu perubahan yang di dalam program. Jadi program itu ternyata keren banget. Dia tuh bisa menampilkan error gitu, terus menampilkan kalau dia sukses. Untuk saya yang anak SMA yang pertama kali belajar yang seperti ini tuh menurut saya tuh kayak keren banget gitu. Kayak ternyata dunia IT tuh kayak sebenarnya seru, cuman kalau misalnya error pusing gitu. Nah, yang kedua, ungkapkan materi yang paling menantang atau paling sulit setengah semester ini dan usaha apa yang dilakukan untuk menaklukkannya. OOP juga. Menurut saya OOP ini lumayan susah ya karena dia juga ada track accept-nya juga, ada track accept dan juga agak saya agak sedikit kaget ya pertama kali membacanya karena ini tuh lumayan sulit bagi saya dan usaha saya untuk melakukannya itu adalah saya tidak pernah menyerah untuk belajar walaupun saya itu bukan dari golongan orang yang cepat tangkap gitu. Tapi saya selalu berusaha untuk belajar, saya berusaha untuk mencari tahu bagaimana kenapa ini tuh bisa gini gitu. Dan terkadang juga tuh kalau misalnya nih kayak di lab session 3 itu kan ada hands on ya, itu saya pasti melihat dulu hands on teman-teman saya itu gimana, saya belajar dulu dan akhirnya saya bisa dan saya tuh bisa menaklukkannya. Yang ketiga, kendala utama untuk mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan satu. Kalau untuk kendala secara device itu jujur tidak ada ya, tapi menurut saya kendalanya itu saya itu masih belum terlalu terbiasa. Jadi kendala utama saya tuh masih belum terbiasa dengan kode-kode walaupun emang diharuskan banget untuk bisa di dalam mata kuliah tersebut dan harus bisa di dalam prodi ini. Itu emang udahlah tujuan utama saya untuk masuk sini. Jadi itu sebenarnya kendala utama saya, tapi dengan satu catatan em, saya tidak pernah menyerah. Saya akan selalu terus berusaha untuk mengerti gitu. Walaupun sebenarnya saya masih lumayan susah, tapi saya akan terus berusaha seperti itu. Dan yang paling susah menurut saya itu em, ya itu sih, materi-materinya juga lumayan susah, tapi ya wajar karena semua orang pasti pernah di dalam posisi kebingungan seperti saya. Kemungkinan itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan mungkin ada salah kata atau penjelasan saya yang mungkin tidak sesuai dan salah. Saya mohon maaf karena saya adalah mahasiswa yang masih belajar dan saya adalah mahasiswa yang masih terus berusaha. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.